memang linknya tanpa healer ya, tanpa support. Menurutku ini beda ya, kalau di game yang pertama ada Link itu bagus, tapi untuk yang sekarang ini agak berat. Karena Linknya pasti targetnya hanya akan mengarah ke Queen. Untuk cari Roger bakal berat, ada Lycan Pounce untuk meng-counter juga. Kalau untuk Kagura apalagi, ada Flea yang bisa dipakai nanti untuk Kagura. Dan apalagi dari sini, si Yusun mereka punya Matilda. Jadi akan ada usaha-usaha penyelamatan yang nanti kita lihat. Oke, Tempest of Blood bisa dibuka, tapi Matilda pasti akan ada Guiding Wind untuk mundur ke belakang untuk nyelamatin satu temennya yang lagi krisis. Oke, kita akan melihat seperti apa tentunya. Apakah si Yusun bisa membawa kembali Red Canids balik ke Brazil? Atau justru tim Cambodia kita yang harus terpleset seperti di game kedua nantinya. Oke, Momo-chan draftnya ke arah mana? Aku lebih suka si Yusun. Opung? Si Yusun. Oke, kompak kembali untuk kedua kakak-kakak dan bapak-bapak kali ini langsung menuju ke Land of Dawn. Kali ini kita bakal lihat apakah si Yusun kembali mengambil kepercayaan hati dari para rakyat Kambodia. Langsung menuju ke arah Land of Dawn. Langsung saja, dan kali ini kita lihat Upatizi sudah mulai diganggu. Di area bawah ternyata yang akan melawan seorang Run. Di Boxy aku suka banget sih sama playstyle ya, gila. Ganggu banget. Gimana? Momo-chan ganggu juga, tapi mati abis itu. Oke, Ember sayang saja ngelempar payung bukan ngelempar ember. Kali ini gak berhasil mengenai ke arah seorang Beatrix. Dan dari sisi lain, dari Linknya sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Dan untuk kali ini skin Roger M3 ya? Mana tuh? Iya, ya kan? Harusnya iya skin Roger M3. Yang prime. Soalnya tadi ada sinar-sinar cahaya mataharinya. Dan kalau misalnya si Yusun menang, ini si Yusun pemecah kutukan Roger skin M3. Iya, betul sekali. Tapi udah mulai dirusuh, lihat Rogernya, Hau-nya. Karena Frost bersama dengan Luna mencoba untuk mengaras di area jungle. Sementara Boxy juga melakukan hal yang sama di area atas. Jumpstyle juga gak dikasih kesempatan sama sekali kali ini. Wow, melihat permainan dari tim Red Canids yang mereka tahu masih butuh item. Dan bahkan dari si Yusun, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka tidak mau bermain seperti tadi. Dan Snowball dengan hero ini, ya kan? M3 kan? Betul. Skin M3. Dan akan dipecahkan kutukannya menuju ke arah bottom lane. Dan itu bisa dikeluarkan. Run. Kabur ke arah belakang Luna. Mencoba untuk memaksa keadaan. Mencoba untuk mendapatkan satu. Tapi kan Fox berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. First blood didapatkan Jumpstyle. Where are you going? 1 poin tambahan. Tapi Jumpstyle masih berhasil kabur ke arah belakang. One last hit. Almost is never enough. Tapi bakal dikejar kah? Enggak ternyata. Bakal dikasih kesempatan untuk bertahan hidup. Dan first blood jatuh ke tangan si Yusun kali ini. Sementara rotasi lagi akan dibawakan Boxy dan juga Hau kali ini mengarah ke arah objektif turtle yang pertama. Dan tanpa ada yang bisa dilakukan tentunya dari Red Canids, mereka seharusnya tidak memilih resiko untuk nge-kontes ke arah turtle-nya. Ya, tadi terlalu dalam ya dari Luna untuk bisa langsung masuk lah, berusaha untuk melakukan inisiasi. Tapi ternyata masih ada damage dari turret juga yang memberikan balasannya dari si Yusun. Mereka bisa memulangkan untuk Lunanya sendiri dan bahkan untuk next objektifnya turtle-nya diambil oleh Red Canids. Top lane-nya juga bahkan di sini dimenangkan oleh Felix. Oke, tapi melihat adanya satu buah potensi yang cukup efektif dari Upatizi dari bottom lane dengan ada Parsha, ada Luna, tidak bisa diam begitu saja. Belum ada Ammo Fender, tapi terberhentikan pergerakan dari seorang Frost. Upatizi mengganggu, damage yang diberikan besar, tapi ingat Upatizi tidak boleh terlalu salah bergerak. Dia memiliki satu buah hero yang bisa mengonternya, yaitu Matilda. Iya, dan kali ini lihat Boxy-nya bakal mengharas lagi ke arah Upatizi. Dan masih belum ada Feather Ice Strike di tangan seorang Upatizi, sehingga tidak akan ada intercept juga di area bawah. Dan Ember kali ini yang sendirian berjalan-jalan mencoba untuk melakukan rotasi. Lalu bakal ketemu sama Luna dan juga Frost. Kali ini bakal langsung menggunakan Flea-nya untuk kabur. Dan bahkan masih bisa tumbang di tangan seorang Frost. Tapi bakal coba dibalikin keadaannya. Felix bakal mencoba untuk membuka dengan satu buah Braver Fighter. Mengarah lagi satu buah Circling Eagle dari Boxy-nya. Dan bahkan Luna tumbang di tangan seorang Hau kali ini. Dan bahkan Upatizi tidak bisa untuk memberikan backup yang baik. Padahal dia punya satu Feather Ice Strike tadi. Lihat tadi itu Roger membunuh tanpa menyentuh. Dia cuma teriak langsung tumbang di depan sana. Jumpstyle karena gak punya purple buff memilih untuk mendapatkan satu buah split pulse. Tapi di top lane tingkah laku dari tim Yusun yang cukup cepat responsnya.
dengan langsung mencoba mendefense, nggak akan melepaskan begitu saja. Dan Akashi yang bukan Arashi kali ini harus mundur ke arah belakang. Ember kali ini sepertinya belum bisa melemparkan sebuah payung ke arah seorang Frost terlalu jauh. Dan bahkan Luna mencoba untuk kembali membuka vision untuk Turtle yang selanjutnya. Iya, dan kali ini dari Jumpstyle masih cukup ini ya leluasa ngambil purple buff-nya, tapi Boxy mulai coba mengganggu, namun sayangnya purple buff masih bisa diamankan oleh Jumpstyle. Langsung ada Federal Strike juga yang dibuka. Boxy masih punya flicker untuk mundur, Tempest of Blade. Dan circlingnya Girl-nya benar-benar on point banget, timing yang pas. Boxy masih bisa survive dan bahkan tidak ada yang tumbang dari Siusun. Matilda dari seorang Boxy. Dijuk itu tadi Tempest of Blade-nya. Itu respons yang sangat cepat sekali sih. Ada Tempest of Blade terlihat langsung di lock juga untuk circling eagle-nya. Dan Siusun dapetin objektif berikutnya, dapetin turtle yang kedua. Alright, tapi bahkan satu hal lagi-lagi kita lihat, tidak boleh panik, nggak boleh panik, harus tenang. Damage-nya semua diredus, semuanya terkena absorb dari seorang Matilda dengan circling eagle-nya. Berhasil mendapatkan satu buah momentum. Red Canids lagi-lagi kayaknya tidak berada di posisi yang cukup unggul, Opung Wawa. Iya, dan Jumpstyle dengan War Action-nya. Dan kita tahu bagaimana untuk Roger sendiri. Kalau diberikan waktu untuk bisa dapetin point kill yang besar atau bahkan bisa dapetin assist juga. Windtalker sudah di tangannya. Endless Battle akan menjadi item yang kedua untuk Hove. Dan ini akan terlihat berbahaya. Karena damage-nya pasti akan masuk sangat-sangat besar sekali. Oke, lihat Hove masuk ke arah yang salah. Mencoba untuk kabur. Lihat sang serigala berbulu domba. Kali ini mencoba untuk kabur ke arah top lane. Ada Jumpstyle lagi-lagi nggak punya purple buff sepertinya untuk kali ini. Wah, sangat kesulitan. Hafiz kami retribution on point, gold buffnya hilang. Hilang begitu saja dan bahkan kali ini lihat Siusun. Mereka belum dapetin satu turret tapi mereka udah bisa berani masuk sampai ke area buffnya. Karena mereka tahu mereka harus ngeganggu ini Jumpstyle. Tapi kali ini lihat di area midnya sudah mulai ramai 3 pemain dari kedua tim. Dan Ho juga masih mencari posisi yang benar-benar aman banget untuk dari seorang junglernya. Tapi rotasi ke area bawah kali ini Upatizi yang bakal coba dikejar kak. Enggak, mereka berfokus. Objektif yang akan dibawakan oleh Siusun kali ini tadi Boxy. Dia balik lagi nggak tuh tadi? Coba nge-decoy dia, nge-jiggle, coba nge-jiggle. Dia coba untuk nge-jiggle, tapi ternyata jiggle-nya nggak berhasil. Serigalanya masih coba untuk mendapatkan satu buah buruan di arah bottom lane. Burung Parsha dari seorang Upatizi masih belum terlihat pergerakannya karena ada top lane yang benar-benar di pressure cukup keras. Jumpstyle damage-nya, oh my god, nggak sengaja dengan damage yang diberikan dari seorang Rune langsung seperempat hilang. Dan bahkan Jumpstyle memilih untuk mundur, merelakan satu buah turret di arah top lane harusnya yang dipaksakan oleh seorang Clean. Iya, dipaksakan ternyata. Harusnya ya. Tang, ya kan? Dia nggak mau kena 2 kali kan damage-nya. Maju, dar, kan masih kecil. Keluar, maju lagi, dar. Oke, dan kali ini terlalu objektif yang akan menjadi buruan. Tapi ternyata, Boxy lihat. Ngezoning Luna yang mencoba untuk mengganggu ini kura-kura kita. Jangan kamu pelihara, kita aja yang pelihara. Dan Boxy, zoning yang bagus banget sih. Gila, Ho-nya benar-benar percaya banget lihat. Setelingkarnya connect dan bahkan dicoba diusir dengan adanya satu buah tapi ternyata Boxy dia langsung flicker mundur dan bahkan tidak jadi tumbang di tangan seorang Upatizi. Padahal tadi Frost udah kayak Nibiru curug. Bocor itu Boxy. Iya. Federal Airstrike juga ada sambungannya tapi masih bisa dijuki dengan adanya flicker. Jadi Siusun mereka masih mempertahankan tempo pola permainan di game yang pertama. Dan ini objektif play banget dari Siusun. Mereka nggak terlalu komit untuk melakukan fight demi fight karena mereka tahu mereka juga berhadapan dengan Lee. Iya. Tapi runnya free banget nggak sih dari tadi? Ya bukan free lagi sih runnya. Bahkan dia nggak bisa di outplay sama ceilingnya. Apalagi kalau misalnya nanti dia udah mungkin ada Thunderbelt atau mungkin dia mau bikin WON itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Itu mungkin bisa lebih bertahan sih dibandingkan sekarang. Tapi runnya sekarang ditempel terus sama Ember. Jadi ini selalu dicek dari boostnya sendiri dan bahkan Run dan sama si Ho ini kayak percaya banget gitu sama opening yang dibuka sama Siusun sendiri. Kayak mereka coba untuk ngecek boostnya, mereka cari posisi dari Red Canids sendiri. Jadi kalau kemanapun dari Ho dan juga Runnya berjalan, ini kayak mereka aman-aman aja karena selalu ada Boxy dan juga Ember bersama Felix tentunya melakukan rotasi dengan cukup baik dan ngasih space farm ke arah jungler-junglernya. Wow, tapi nggak boleh sih. Mereka ini terlalu depan seperti itu lagi dari tim Siusun. Mereka harus respect sama Luna. Ambil ini ya, objektif dulu kali ya. Iya, objektif. Plus bisa ada dengan flicker plus I'm offended juga ya Ji dari Luna.
Betul, itu dia yang harus di-respect. Walaupun dengan posisi tidak terlalu unggul, perbedaan 2000 gold cukup berasa lah untuk tim fight selanjutnya. Tapi kalau combo combro dari semua skill yang dilakukan tim Red Canids masuk dan connect secara bersamaan, itu mungkin kasusnya akan beda. Boxy udah mulai respect sepertinya. Frost memberikan sedikit hentuman. Ternyata depan sana Luna coba untuk menuju ke arah depan. Hove membuka satu buah Lord, tapi lihat Boxy is coming. Luna akan menjadi pilihan. Hove masih menunggu. Lompat Amfen ke depan sana mencoba memaksakan, tapi ternyata Brave Factor dikeluarkan begitu saja. Terus mendapat satu beda setelah keluar, tapi ternyata di tangan Mansur Akashi flicker dan bahkan lihat damage dari shotgunnya. Siapa boleh terkeluarkan. Ember menjadi pilihan. Tapi di depan sana Jumpstart tersisa seorang diri yang menemani dan mencoba dikejar begitu saja. Hove terhilangkan. Damage dari seorang Beatrix. Frost benar-benar mengagetkan. Lihat shotgunnya duar, langsung hilang, bubar jalan. Ya, Dua playernya tumbang kok Wawa. ya Blade of Despair di tangan dari Frost tadinya. Aduh. Ditabrak balik dan bahkan ada satu buah Bravers Fighter dari Felix. Upatizinya masih coba untuk mengapaan sayapnya. Satu buah Feather Aspect bisa mencincang ke arah seorang, tapi bakal coba ditabrak balik dari lini dengan Circling Eagle. Dan ditarik dengan Amok Bandit dari seorang Luna. Namun Upatizinya tidak tumbang dan bahkan Luna yang harus menahan damage 3 pemain Siusun di area depan tadi. Wah, ini untung sekali para pemain dari tim Red Canids tadi. Seorang clean-nya dia belum punya item yang cukup maksimal. Coba dipasangkan ke depan, Brave Factor tadi dikeluarkan. Luna akan mencari pilihan, ditumbang begitu saja. Damage terlalu besar, dan bahkan Akashi masih kecil. Detona masih kecil, damage tidak bisa terima terlalu banyak. Final setelah dikeluarkan, jam seorang diri. One last hand, dapat problem untuk menghindari semua damage yang diberikan dari seorang Hawk. Dan bahkan kali ini Lordnya akan diamankan oleh tim Siusun. Tergeleng-geleng kepala dari seorang Luna melihat Lord kembali hilang di tangan dari Siusun. Ini bencana kecil. Iya, padahal ini dari Red Canids mereka belum siap untuk team fight-nya juga. Ngelihat Akashi yang belum dapetin pasif dari big guy-nya. Dan jump style yang terlalu jauh juga sih dari teman-temannya. Jadi kayak emang agak sedikit sulit juga ya. Dari Red Canids terlalu memaksakan keadaan. Ketika jump style masuk, dia udah ditunggu sama Boxy sama Ember tadi Koala. Oke, terus battle tadi untuk jump style baru saja selesai, tapi Lordnya diamankan oleh Siusun. Objective wise ini counter tarat semua dari Red Canids seharusnya akan diamankan oleh Siusun sebentar lagi, dan Boxy nice zone out kembali diperlihatkan oleh dia. Yep. Oke, nah kita akan melihat tentunya dari bersama dengan Ember yang coba untuk ngerusuk ke arah Akashi kali ini. Tapi bedanya sekarang Akashi udah punya pasif dari big guy. Dan sepertinya akan menunggu Lord yang sudah mulai masuk ke area atas juga. Apakah akan ada split yang dilakukan oleh Siusun kali ini memaksa untuk nge-push di area midnya. Sudah ditunggu oleh Frost dan juga ada jump style juga kali ini. Masih ada tempel tapi di area bawah lumayan berusuh juga. Tapi jump style tumbang di tangan seorang Ember. Dan bahkan banyak banget kerugian yang didapatkan oleh Red Canids kali ini. Luna belum bisa dapetin satu momentum kali ini. Dan bahkan Akashi pun bakal coba dipaksa mundur di area bawah kali ini. Dari runnya masih mencoba untuk mencicil-cicil. Dan dengan satu upaya dari Upatizi, dia bisa untuk numbangin Lord di area atas, tapi mid turretnya pecah, di bawah juga pecah, dan bahkan dari jump style-nya juga hilang. Dibuka nih sama Felix nih, lihat nih. Bentar lagi Felix yang buka, lihat. Bentar lagi Felix bakal menunggu momentum, mencari ke arah belakang, ternyata nggak sampai. Itu kalau sampai ke arah Upatizi, kelihatan jarak dari Brave Factor itu dibuka. Yakin, 1000 yakin lah saya. Inyong mah yakin. Yakin ya, tapi sayangnya dari minionnya juga udah langsung di clear dengan cukup cepat tentunya dengan Feather Aspect dari Upatizi. Jadi memang yang agak sedikit sulit ya kalau dari Felix. Dia nggak mau terlalu overcommit dari Siusun. Karena mereka lagi pegang kendali nih. Satu Dominance Ice di tangan Boxy. Masih respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Red Canids. Dan juga lifestyle-nya. Waduh, ini dari lifestyle-nya Luna sih. Gak tau ya, aku ngerasa kayak Luna mainnya agak hati-hati gak sih Kowawa? Ya, meskipun dia berhati-hati, ini follow up dari belakang juga masih kurang masih nyangkut gitu. Dalam artian adalah semua skill sudah keluar dari teman-temannya, baru Lunanya ada di sana gitu loh. Jadi dia itu nggak ada follow up damage dari teman-teman Red Canids yang lain. Pas dapat momentum ya ditarik sama Vendit, dia nggak ada cukup follow up. Tapi kali ini malah, lihat Akashinya bakal ditabrak dengan Circling Eagle. Dan lagi-lagi Upatizi mencoba untuk menyelamatkan satu pemain dari Red Canids dan bahkan mencoba untuk menahan di area midnya. Sementara Boxy ini gila Matildanya sih, dia kayak ayo sini maju semua. Saya maju, tapi saya balik lagi habis itu. Ngeri banget ya si Boxy ini ya. Benar-benar lihat. Mereka berada di area rumput dekat base. Dia, kok dekat kayak Lord. Ahmad ya mukanya Boxy? Siapa? Ahmad.
Kok kayak amat jauh. Itu rambutnya sama Enggak. belah tengah. Gue lempar payung juga loh. Oke. Tapi ini boxinya awas keculik boxy. Karena 3 pemain sudah mulai menunggu. Tapi damage-nya sakit banget. Luna? Ditabrak Circling Eagle Dan kali ini belakangnya. Luna paling depan. Dan bahkan Oke, kali ini mencoba mendapatkan satu buah purple buff. Para pemain dari tim Red Canids jaksa akan menjadi pilihan. Selain ke arah atas. Dan ternyata purple-nya lagi diinvasi abis-abisan. Feather Strike. Dan satu Feather Strike membuat boxy hampir hilang. Hampir meninggoy deh. Ini harus benar-benar respect terhadap seorang Pasha dan Felix. Ini saatnya untuk bersinar. Iya. Prefectors wajib kudu harus menutup pergerakan dari Pasha di arah pit lord, di arah top lane Opung Wawa. Yes, dan juga dari Rune sendiri itu tadi satu buah quick draw membuat half HP langsung terkuras untuk jump style-nya. Dia gak terlalu nyaman habis dia untuk pulih ya. Kalau coba untuk melakukan team fight dan Felix itu di top lane udah mulai berada di garis depan. Oke, lihat CCTV Lord kali ini udah terbuka dengan sangat bebas. Baik, langsung kali dilihat hingga ke arah belakang. Felix langsung menunjukkan kemampuannya. Prefector menuju ke arah belakang. Frost akan menjadi pilihan. Dikocar-kacirkan, ditutup pedal strike-nya. Boxy mau lebih, Akashi tertangkap dan bahkan hilang. Lihat, sang serigala mengamuk mencari buruannya dan detonator makan. dari House sendiri kali ini. Dari Hope yang benar-benar bisa dapetin 2 pemain. Dan bahkan bisa dibilang ini Luna yang harusnya menjadi satu orang yang bisa memegang momentum untuk Red Canids langsung ditumbangkan begitu saja. Sekarang yang dipunyaannya dari Red Canids adalah satu Feather Strike di tangannya Upatizi. Namun mid turret yang menjadi objektif paling penting untuk Siusun dan mereka langsung bergegas masuk juga ke objektif yang kedua yaitu Lord yang bisa diamankan tanpa ada gangguan dari Red Canids. Dia pengen dapetin turret dulu yang kedua supaya Lordnya itu masuk inhibitor. Iya. Betul. Nah, Nabrak kan? Iya, jadi Benar. nabrak dan bahkan di arah top lane sana kali ini, di arah bottom lane jump style ini harus mundur tapi setidaknya dia dapetin satu buah purple buff. Iya, meskipun ada push dari minion di area bawah, Siusun kehilangan turret bawah, tapi gak masalah mereka masih bisa pegang kendali dari permainannya. Dan bahkan dengan perbedaan network 10.000, hampir 10.000 tadi dipegang oleh Siusun kali ini yang membuat mereka lebih bisa mendominasi lagi ke bawah. Oh iya, dan Boxy ini berani banget sih dari tadi. Ih, gila, aku Zone suka out-nya dia banget sih. sendirian 1 lawan 3, 1 lawan 4 dan itu dilakukan terus menerus, gak hanya sekali, gak hanya 2 kali dan ngebukain spacing buat Rogernya, buat si Rune-nya untuk bisa dapetin goldnya. Oh, 3 lane kali ini terdorong. Felix menuju ke arah top lane. Ini bisa dihilangkan. Luna di depan sana. Langsung ada roket dari seorang Frost. Mencoba untuk mempertahankan turret. Tapi ternyata Felix di depan sana belum berani masuk. Karena 1 minion. Dan ini adalah fight yang sesungguhnya memocan. Lihat, jarak mid lane. Mereka sudah menunggu. Pada saat telah dikeluarkan. Tapi ternyata clear minion dengan cukup cepat. Masih bisa diamankan. Para pemain dari Red Canids bakal fokus menuju Sarah inhibitor turret yang dihasilkan. Ternyata 0. Tidak ada yang dihasilkan dari peperangan di arah mid lane. Karena dari minionnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Felix padahal udah nunggu momentum ya. Dia tinggal buka aja tuh prefer fighternya karena dia udah nunggu dari sisi kiri atas. Namun ternyata Siusun mau main lebih disiplin. Dia nggak mau main kayak overcommit kayak tadi di game pertama. Nggak mau dibalikin tentunya keadaannya oleh Red Canids. Sementara Luna kali ini udah ketangkep dan bahkan ditabrak begitu saja. 1 member hilang. Felix mulai masuk dengan prefer fighter dan bahkan sempat terkena damage dari inhibitor turret dan dia langsung mundur kali ini. Gak mau terlalu gegabah dari Siusun. Bakal coba berfokus tapi lihat damage-nya sakit banget. Ember pun langsung mundur kali ini. Sementara dari super minion masih bisa di-clear dengan cukup cepat dari Red Canids karena dari high ground-nya cukup tinggi. Ini kuat banget sih high ground dari Red Canids. Mereka harus di-respect benar-benar. Lihat para pemain dari tim Red Canids ini bagus banget. Dia mempertahankan 1 buah turret inhibitor di arah bottom lane dengan sangat konsisten Opung Wawa. Iya, dan juga mereka bisa ngereset semuanya hanya dengan hilang 1 buah inhibitor. Tapi mereka benar-benar under pressure dan Siusun mereka nggak mau kehilangan tempo juga. Mereka lead out dengan 10.200 gold. Jadi mereka tinggal nunggu dulu untuk sementara waktu. Ini adalah Lord yang ketiga yang dinantikan oleh Siusun. Jadi sementara menanti juga pastinya mereka ingin mencoba untuk mendapatkan pick off 1 atau 2 hero dari Red Enix. Dan kalau kita intip dari item build-nya sekarang, Hove ini udah full item semuanya. Rune juga demikian. Jadi sangat-sangat sekali apalagi dia didukung dengan adanya Wind of Nature. Dimana ini akan menghindari damage physical terutama untuk jump style ataupun Frost. Karena Frost di sini dia masih mengarah ke Demon Hunter Sword yang belum dimiliki oleh dia.
Oke, tapi lihat Eagle-nya terlalu jauh. Luna kali ini mencoba untuk fokus ke arah Rune. Aimov telah dikeluarkan. Rune bakal coba mendapatkan flicker ke arah belakang. Tapi Luna harus menggunakan flickernya. Frost pun sama, tapi lihat Felix memotong Frost. Mau kemana? Nggak boleh pulang. Maunya dikoyak. Frost pun nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus hilang tercak oleh sang serigala. Mencoba untuk mengamuk. Bahkan kasih langsung recall ke arah belakang. Momentum hal kecil yang membuat tim dari Red Canids mereka harus merelakan lower bracket mereka dan bahkan Foxy to dive terlalu dalam. Dia mendapatkan satu, tapi Soundblade masih selamat dan bahkan di sisi lain udah mulai fokus rune-nya. This is it, Seoson will survive in the bottom bracket. Iya, dan kalau kita ngelihat juga Red Canids malah mereka nggak dapetin satu momentum pun. Luna dengan Aimov Fendi tadi sempat ngedapetin satu pemain tapi langsung di backup lagi dan lagi Boxy. Boxy. MVP di hati sih kalau menurut aku.